Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Lurah Duri Selatan, yang saya hormati Kasih-Kesra kita Duri Selatan, yang saya hormati perwakilan dari Puskesmas yang menggantikan dokternya hari ini, yang saya hormati Ketua RW 01-06 Duri Selatan, yang saya hormati Ketua LMK anggota Kelurahan Duri Selatan, yang saya hormati Ketua FKDM Duri Selatan, Pokja PKK Duri Selatan, Koordinator Dasar Wisma Duri Selatan, serta yang saya hormati kepada seluruh staf anggota tim kerja yang insya Allah berbahagia pada hari ini. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersama bisa berkumpul bersama ya Bu ya, Pak. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kepada seluruh Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bersedianya hadir di tempat ini ya. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Puskesmas Kelurahan Duri Utara yang diwakili dengan Dr. Nia, yang ketiga sambutan dari pihak kelurahan atau yang mewakili, yang keempat paparan mini lokakarya, yang kelima paparan hasil FGD dari Duri Selatan dan rencana tindak lanjutnya, yang ketujuh kesimpulan dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita baca Bismillah. Acara yang pertama adalah sambutan kepada Bapak Lurah kita. Pak Lurah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati tim dari Puskesmas Kelurahan Duri ya. Yang sudah hadir ada teman-teman yang saya hormati para ketua RW ya, RW 1 sampai dengan RW 06. Saya apresiasi untuk Pak RW 03 yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti RW yang lainnya insya Allah menyusul. Yang kami hormati ibu-ibu PKK ya, PKK kelurahan, PKK tingkat RW, kemudian koordinator Jumantik, ketua LMK ini diundang juga cuma belum hadir, ketua FKDM hadir. FKDM ya, Mama ada tapi belum ada ya, nggak ada. Serta para koordinator ya, koordinator Posyandu maupun Posyandu yang ada di Kelurahan Duri Selatan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita diundang, kita berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan MMK ya, MMK Musyawarah Masyarakat Kelurahan. Sebenarnya acara ini di undangan jam 1 ya, jam 1
Untuk acara-acara berikutnya saya akan mencoba, sebenarnya udah beberapa acara udah saya coba. Kalau undangan jam 1 saya akan masuk di ruangan ini jam 1 ya, biar paling tidak di saat undangan itu jam 1 ya kita mulai jam 1. Kalau mulai 15 menit itu wajar lah ya. Tapi dari beberapa undangan yang kita berikan, kita keinginan tepat waktu supaya budidaya tepat waktu itu ada, tapi belum ya. Mungkin secara bertahap lah, pelan-pelan akan segera tepat waktu ya. Tapi ini terus terang aja acara yang paling tepat waktu ya di antara beberapa acara. Karena apa? Dari undangan jam 1 setengah 2 mulai, berarti molor setengah jam, nggak masalah ya. Karena apa? Yang diundang adalah ibu-ibu ya, yang diundang banyakkan ibu-ibu. Tapi kalau biasanya diundang itu ibu-ibunya sedikit, biasanya jam segini tuh masih jarang ya, masih kurang ya, masih kurang. Tapi alhamdulillah apresiasi untuk ibu-ibu yang sudah datang dalam kegiatan musyawarah masyarakat kelurahan. Ini adalah musyawarah masyarakat kelurahan yang pertama kali semenjak saya di sini. Ya, yang pertama kali ini tahun 2024 harusnya sih ada, tapi nggak ada. Ya. Ini tahun 2025 alhamdulillah ada ya. Karena musyawarah masyarakat kelurahan itu fungsinya hampir sama dengan musrenbang, hampir sama. Dan itu nanti hasilnya itu sebenarnya harus dimatchkan dengan musrenbang. Karena ini kan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan, tapi bidangnya bidang kesehatan. Ya kan, kalau kelurahan biasanya bidangnya kan secara umum ada bidang kesehatan, ada bidang fisik, ada bidang sosial ya. Itu melalui kegiatan RW. Ya, kalau ini sama, hampir sama, cuma ini bidang kesehatan, cuma prosesnya berbeda. Kalau MMK itu prosesnya melalui survei, namanya survei mawas diri ya, ya dok ya. Kemarin sudah dilakukan survei mawas diri yang respondennya adalah warga Kelurahan Duri Selatan. Kemudian dari survei mawas diri itu melalui kuesioner. Kalau dulu mungkin kuesionernya secara manual, kalau sekarang mungkin secara Google Form ya, lewat WA aja, kirim WA kemudian diisi, hasilnya sudah terekam sendiri. Nanti hasilnya mungkin akan dipaparkan terkait dengan permasalahan-permasalahan kesehatan di wilayah Kelurahan Duri Selatan ya. Kemudian dari beberapa masalah kemudian kita sepakati bersama kira-kira masalah apa yang akan kita ambil ya. Setelah kita sepakati bersama suatu masalah yang kita ambil, masalah yang memang menjadi prioritas untuk wilayah Duri Selatan, kemudian kita carikan solusi pemecahan permasalahannya. Nah itulah solusi pemecahan permasalahannya menjadi kegiatan yang kalau memang itu bisa dimasukkan dalam kegiatan musrenbang, bisa kita tampung, ya kita tampung. Itu proses seperti itu. Karena dan biasanya itu berbarengan. Di saat kita melakukan rembuk RW, musrenbang, puskesmas biasanya mengadakan MMK. Itu udah pasti. Karena memang tujuannya itu. Tujuannya apa yang dihasilkan melalui forum musyawarah masyarakat kelurahan di bidang kesehatan kemudian dimasukkan ke dalam usulan rembuk RW. Alhamdulillah kebetulan rembuk RW di wilayah Duri Selatan sudah dilakukan. Serap aspirasi dari masyarakat, kemudian ditampung masing-masing RW dan akan dibawa ke dalam forum musyawarah rencana pembangunan kelurahan. Mungkin sekitar bulan Februari akan melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang nanti kita hasilkan juga bisa kita tampung di dalam kegiatan musyawarah kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi terkait dengan masalah MMK nanti
ikut ya. Jadi ibu-ibu silakan, nanti yang mau gabung senam di kelurahan, insya Allah tiap hari Jumat akan kita laksanakan. Bu Ina nanti koordinasi sama kecamatan ya, tiap hari Jumat kita laksanakan kelurahan. Insya Allah. Tapi ya nanti pengumuman yang resminya nanti besok. Tapi bawa tumbler masing-masing yang untuk sementara ya, bawa minum sendiri-sendiri lah. Nah, karena kelurahan hanya nopang sebulan sekali, mungkin ada konsumsinya. Tapi kalau untuk cuma berikutnya kita masih diusahakan, mudah-mudahan sih ada. Tapi kalau nggak ada, paling nggak saya ngomong pahitnya dulu. Silakan nanti bawa tumbler masing-masing untuk minum sendiri-sendiri ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan musyawarah masyarakat kelurahan yang akan dibantu oleh tim dari Puskesmas Kelurahan Duri. Mungkin itu saja yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokternya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Presiden beserta jajarannya, kemudian perwakilan dari RW 1 sampai 6, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader, posyandu Jumantik, Posbindu dan sebagainya, kemudian ketua LMK. Hari ini saya membawa tim saya. Kebetulan Dokter Mila tidak bisa hadir hari ini dikarenakan ada pelayanan di Puskesmas Pembantu dan ada rapat. Jadi saya menggantikan di sini. Perkenalkan, mungkin ibu-ibu semua udah pernah lihat saya ya kali ya, kalau udah pernah berobat ya. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Dokter Nia. Saya dokter umum di Puskesmas Pembantu Duri Utara. Hari ini saya membawa tim saya, ada Ibu Bidan Dian di sebelah sisi kanan saya. Kemudian ada Ibu Evi di sebelah sisi kiri saya, di belakang ada Ibu Iis, kemudian di depan ada Ibu Ivana. Mungkin semuanya udah pada tahu ya tadi ya. Siang ini kita akan membahas mengenai hasil dari SMD yang bulan Desember itu kita sebar. Kita akan bahas, ada ditemukan beberapa masalah ya di wilayah Duri Selatan, dan ada beberapa informasi tambahan yang nanti saya dan tim saya yang akan kita sampaikan. Mungkin materinya agak berat, jadi apalagi siang-siang ya, saya harap bisa disimak dengan baik dan semoga informasi yang didapatkan bisa diterima dan bisa dilaksanakan dengan baik juga. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Kesambutannya dok. Acara inti ya Bu, kita lanjut aja. Acara berikutnya adalah paparan yang akan disampaikan Dokter Nia kembali. Dokter Nia, kami persilakan. Kelihatan nggak bapak-bapak ibu-ibu? Ya, silakan. Saya di sini nggak apa-apa ya. Jadi tujuan ibu-ibu bapak-bapak datang kemarin ini kan karena mau membahas MMK seperti yang tadi bapak sampaikan. MMK sendiri itu apa sih? MMK itu adalah musyawarah masyarakat kelurahan. Intinya kita melakukan pertemuan, ya, pertemuan perwakilan warga kelurahan beserta tokoh masyarakat dan para petugas untuk membahas hasil SMD yang pekan lalu ini dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan tersebut yang diperoleh dari hasil SMD yang pekan lalu. Ya. Tujuannya ya supaya apa? Supaya kita tahu nih masalah wilayah masalah kesehatan di wilayah kita itu apa aja sih, gitu ya. Karena kan tiap wilayah itu kan pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Belum tentu sama dengan wilayah lain. Contoh tetangga kita Duri Utara, belum tentu masalah Duri Utara sama dengan Duri Selatan, seperti itu ya. Terus yang kedua, kita sepakat nih kalau nanti udah tahu masalahnya apa, gimana caranya supaya masalah ini bisa kita tanggulangi. Kita sepakat nih bersama untuk melakukan apa, seperti itu ya. Kemudian menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah kesehatan tersebut. Next. Sumber datanya dari mana? Kemarin kan waktu bulan Desember ada disebar tuh dari WhatsApp ya untuk para ibu-ibu, bapak-bapak untuk mengisi Google Form ya. Nah, ada banyak tuh kan pertanyaannya. Nah, dari situ kita ambil
samplingnya atau respondennya dari para warga ya. Next. Ini hasilnya, RW-nya udah dari 1 sampai 6 udah banyak yang jawab dan hampir semua rata ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ada terkumpul 205 jawaban ya. Usianya rentang, ada yang remaja, dewasa maupun lansia ya. Tapi paling banyak sih yang dewasa ya. Pelaksanaan MMK sendiri seperti yang tadi dibilang, kita mencari dari SMD dulu. Nanti kita kumpulkan dari situ, kira-kira kita cari masalahnya apa, kemudian kita susun rencana kerja untuk tindak lanjutnya sampai bisa ditanggulangi masalah tersebut ya. Next. Mohon izin, tahun lalu pernah ada ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, cuma mungkin kebetulan Bapak Lurahnya tidak bisa hadir. Tahun lalu pun sudah pernah kita lakukan. Next. Nah ini hasilnya ya. Dari pertanyaan sekitar ada berapa ya, 60 atau berapa gitu pertanyaan yang kita sebar. Nah, pertanyaan yang pertama dan seterusnya yang satu slide ini lebih ke masalah pelayanan kami di puskesmas. Bisa dilihat hasilnya hampir 90% puas ya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah menjawab. Kemudian ada beberapa harapan yang disampaikan untuk kami. Pertama ya mungkin agar fasilitasnya lebih lengkap ya. Terus terutama untuk warga yang mempunyai disabilitas. Terus kalau bisa lahan parkirnya lebih luas, SDM-nya lebih banyak, ada wifi. Terus kemudian muslim karena kita belum ada puskesmas. Jadi kan sementara selama ini puskesmas kelilingnya ya kalau bisa jadi 2 kali seminggu. Coba nanti kita bicarakan dulu ya. Soalnya SDM-nya terbatas seperti itu ya Ibu. Terus penyuluhan untuk SLB. Kemudian ada permasalahan persalinan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan. Untungnya di kita tidak ada ya, jadi masih bagus. Karena kebetulan di tahun ini di wilayah Duri Utara sudah ada 1 kasus yang ibu hamilnya melahirkan di rumah. Seperti itu ya. Jadi buat catatan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk wilayah di selatan harus lebih waspada, jangan sampai ada kasus yang ibu hamil melahirkan di rumah. Seperti itu ya. Kemudian ya ini untuk KB. Nah, yang kita lihat ini untuk KB karena hasilnya itu 50-50. Ada yang ikut 50% untuk KB, yang nggak ikut 50% ya. Alasannya kenapa? Alasannya dia bilang suaminya nggak ngizinin, udah usia, udah menopause, nggak cocok kalau pakai KB, belum berani pakai KB, alasan kesehatan, dan ada yang masih ingin punya anak lagi. Terus kemudian untuk remaja ya perlu diadakan untuk penyuluhan ya kalau dari hasilnya. Next. Untuk menyangkut masalah sekolah luar biasa ya, ada perwakilan guru nggak dari sini? Belum ada ya. Baik. Jadi kita ada angkat pertanyaan mengenai sekolah luar biasa ya, untuk kondisi sekolahnya. Apakah ada akses untuk penyandang disabilitas di sekolahnya? Untuk jawabannya ternyata tidak ya. Terus kemudian apakah butuh dilakukan screening kesehatan psikologis untuk anak-anak yang disabilitas? Ada yang jawab ya. Kemudian kebutuhan penyuluhan kesehatan lainnya di sekolah disabilitas juga ya. Next. Kemudian untuk kadar penambah darah sudah bagus. Para remaja tentunya sudah biasa untuk mengkonsumsi penambah darah ya. Kemudian pemahaman tentang HIV juga sudah bagus, TBC juga sudah bagus. Pada sudah tahu juga untuk gejala-gejala umum yang terjadi pada pasien TBC ya. Kemudian dampak jangka panjangnya juga sudah pada tahu. Next. Untuk imunisasi juga bagus. Nah, yang mau saya angkat di sini adalah kebiasaan untuk melakukan pemeriksaan rutin kesehatan 6 bulan sekali minimal. Gitu ya. Terus sama yang pasien darah tinggi dan gula. Karena masih banyak nih pasien yang hipertensi ataupun diabetes yang jarang untuk kontrol ke puskesmas ataupun rumah sakit ya. Terus alasannya nggak konsumsi bervariasi. Yang paling banyak apa? Lupa untuk minum obat ya. Terus kedua, ada
ada yang bilang nggak minum obat karena takutnya kena serangan jantung. Terus ketiga, ada yang lebih memilih untuk konsumsi herbal. Jadi lebih milih obat herbal daripada obat medis, gitu ya. Rata-rata jawabannya seperti ini. Kemudian kita edukasi untuk melakukan screening untuk deteksi dini kanker ini masih banyak yang menolak. Seperti itu ya. Bisa dilihat dari hasilnya sendiri, mereka tidak memeriksa ada sebanyak 58% ya. Terus kemudian tentang stunting sudah banyak yang paham, 88% ya. Kemudian next. Oke, meninggal di posyandu juga sudah hampir banyak ya, 82%. Untuk kebersihan lingkungan selanjutnya tentang air minumnya juga udah bagus ya. Kemudian sumber airnya juga udah rata-rata menggunakan PDAM. Kualitas air bersihnya juga sudah bagus, tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Kemudian adanya keberadaan jamban juga sudah ada ya. Next. Nah ini berdasarkan yang tadi saya angkat, kalau bisa saya simpulkan, kita mengangkat masalah mengenai KB. Karena hasilnya masih 50-50 ya. Yang ikut KB itu cuma 49,5%, sedangkan 53,5%-nya nggak ikut gitu ya. Next. Ini yang tadi saya singgung mengenai sekolah luar biasa. Ternyata dari hasilnya ya rata-rata memang belum ada fasilitas dan membutuhkan screening psikologis dan penyuluhan kesehatan secara rutin tiap tahunnya ya. Next. Ini tentang screening kesehatan yang tadi saya bilang minimal 6 bulan sekali. Kemudian kontrol hipertensi dan diabetes, deteksi dini kanker cervix dan payudara masih kurang ya dari penilaiannya ya. Next. Nah, kesimpulannya ya ini dengan ibu-ibu dan bapak-bapak kumpul di sini supaya kita membahas nih permasalahannya apa, terus gimana nih tindak lanjutnya, kita harus gimana supaya masalah-masalah tersebut bisa kita selesaikan seperti itu ya. Ini yang tadi saya rangkum ya, yang keempat masalah yang saya ambil. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi sedikit tambahan ya. Mungkin Ibu Bidantian bisa membantu saya di sini. Ibu Bidantian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan sedikit ibu-ibu tentang tugas dan peran kader, Pak Lurah. Ibu sebentar. Mungkin ibu-ibu kader semuanya, rekan-rekan semuanya sudah pahamnya tentang pengertian kader posyandu. Saya hanya mengingatkan sedikit. Kader posyandu adalah boleh laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perorangan maupun masyarakat pada pelayanan kesehatan posyandu. Lalu kader secara sukarela bersedia berperan melaksanakan dan mengelola kegiatan keluarga berencana di desa atau di kelurahan. Kader tenaga masyarakat paling dekat dengan masyarakat, bekerja secara sukarela. Betul? Ini tugas peran kader. 1. Melakukan penyuluhan kesehatan, pelayanan kesehatan dasar, penyuluhan gizi, imunisasi, alimentasi nanti pemantauan kesehatan ibu hamil, pendampingan dalam proses persalinan, sosialisasi program kesehatan dan pencegahan penyakit. Pentingnya keterlibatan kader posyandu. Salah satu di antara mereka yang tadi saya sebutkan di atas,
ditelepon sama kita kader, tolong bantu ya. Salah satunya itu ya ibu. Kalau misalnya ada apa-apa kita biasa menghubungi kader. Saya titip pesan di sini. Buku pik ini tolong dilihat. Semua ibu yang mempunyai buku pik ini itu sasaran yang mempunyai buku pik ini sasaran ibu semuanya. Karena yang punya buku pik ini bukan hanya ibu Kasio, tapi bisa ibu Nifas, ibu Balita, ya, ibu berkabung, ibu yang punya anak sebelum 5 tahun. Jadi semuanya sasaran ibu. Jadi kalau melihat di wilayahnya adakah yang mempunyai buku pik, ya, gitu. Karena salah satunya pencegahan terjadinya kelahiran di rumah. Karena memang yang sudah dijelaskan sama dokternya tadi kemarin kejadian lahir di rumah di Duduk Aras RW 3. Ini kebetulan kita dipanggil jam 1. Ya, ada sini dulu kan, terus sama sebelum masalah kuping. Terus yang masalah kelahiran di rumah, itu kan harus ada keterlibatan kader. Sedangkan kader kalau misalnya di wilayah ini kita di paling rumah harus sampai kita harus lakukan, karena kita belum dapat pelatihan. Gimana kalau usulan kita ini kader itu harus dilatih dalam penanganan kelahiran di rumah. Iya. Jadi istilahnya yang ini lah, yang pencegahan pertama dulu gitu, kita harus gimana
kasih Ibu waktunya. Saya kembalikan kepada dokternya. Terima kasih dokter. Terima kasih kepada Ibu Bidanian ya atas pemaparannya. Memang kasus ibu hamil yang melahirkan di rumah itu kompleks ya, karena yang ditakutkan adalah kematian. Yang ditakutkan itu, jadi makanya kita benar-benar memberikan edukasi lagi, mengingatkan kembali, tidak lupa yang mengingatkan ibu-ibu dan bapak-bapak ini, terutama untuk ibu hamil, karena ya kayak gitu kompleks. Contohnya ya kasusnya yang kayak kita singgung tadi di Duri Utara, pasiennya perdarahan karena ari-arinya nggak langsung lahir, perdarahan banyak, kemudian ternyata pada saat sampai di puskesmas dicek ternyata dia kurang darah atau anemia. Mau nggak mau ya harus dirujuk, gitu ya. Tapi apa kabarnya kalau misalkan ternyata ibunya udah keburu perdarahan hebat, nggak sadar, lebih repot lagi kan? Ya seperti itu ya. Jadi intinya ya semoga sih untuk kedepannya nggak ada ya ibu. Yang penting kita tetap ibaratnya lebih teliti lagi untuk kasus terutama yang ibu hamil ini ya. Ya lanjut. Yang tadi. Nah, sekarang saya mau singgung sedikit tentang kanker serviks. Ada yang pernah dengar nggak kanker serviks itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan? Kanker mulut rahim. Bagus, boleh. Mungkin lebih tepatnya kita bilangnya kanker leher rahim. Ya. Jadi kanker serviks itu bahasa medisnya, bahasa awamnya mungkin kanker leher rahim. Apa sih kanker leher rahim itu? Kanker leher rahim itu adalah suatu tanda keganasan. Keganasan yang terjadi di organ leher rahim yang disebabkan apa? Oleh virus, infeksi virus yang kita sebut namanya human papilloma virus atau kita singkatnya HPV. Ya. Kenapa kanker serviks itu berbahaya? Karena kalau berdasarkan data penelitian ya yang didapat dari data Global Burden of Cancer Study di tahun 2020, kanker serviks menjadi penyakit kanker terbanyak kedua yang diidap oleh wanita di Indonesia. Nomor 2, nomor 2. Ya, berarti kan kasusnya sangat besar. Dan kalau misalnya mau kita simpulkan, gampangnya itu berarti setiap 2 jam wanita di Indonesia itu meninggal karena kanker serviks. Nggak main-main kan berarti ya. Oke, next. Gejalanya apa aja? Nah, tadi kan saya bilang infeksi human papilloma virus atau HPV ya. Virus HPV ini jenisnya juga ada banyak, nggak cuma satu jenis doang gitu. Kalau mau kita ibaratin kayak COVID juga jenisnya banyak kan. Ada alpha, ada delta, ada gamma, ada omikron gitu ya. Nah, kasusnya kalau di sini tipe virusnya juga banyak sama. Cuma yang biasanya yang paling sering itu tipe 6, tipe atau resikonya apa aja? Atau resikonya itu ada banyak ya. Yang pasti yang pertama biasanya faktor risiko itu kalau menikahnya di usia muda atau mulai berhubungan seksual di usia muda kurang dari 20 tahun. Kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Ketiga, melakukan hubungan seks dengan pria yang sering berganti-ganti pasangan. Terus kemudian adanya riwayat infeksi di daerah kelamin atau panggul. Kemudian perempuan yang melahirkan banyak anak. Kemudian merokok atau terpapar asap rokok. Next. Kemudian memiliki riwayat keluarga dengan kanker. Kedelapan, kurang menjaga kebersihan daerah kelamin. Kesembilan, adanya riwayat pemeriksaan screening tes pap smear yang hasilnya abnormal. Dan yang ke-10, adanya penurunan kekebalan tubuh, misalnya seseorang tersebut terkena penyakit HIV atau AIDS seperti itu ya. Next. Nah, cara mencegahnya gimana? Banyak cara mencegahnya itu ya, tapi dengan yang paling penting yang bisa kita lakukan itu kita bisa melakukan deteksi dini. Deteksi dini untuk screening kanker serviks. Caranya dengan apa? Dengan pemeriksaan. Ada banyak sebenarnya pemeriksaannya. Cuma kalau untuk di puskesmas yang paling nggak sulit itu adalah IVA test. IVA test, kemudian bisa dengan HPV DNA, ketiga bisa dengan pap smear. Seperti itu ya. Terus kedua, dengan tidak merokok. Kenapa kalau nggak merokok? Nah,
asap rokok bertahun-tahun terus-terusan seperti itu, resikonya bisa menimbulkan bahkan kanker. Nah, kanker apa aja? Nggak harus kanker serviks ya intinya, cuma kan yang saya bahas ini kan kanker gitu ya. Terus ketiga, mempraktekkan seks yang aman. Pasangannya hanya satu, jangan ganti-ganti ya. Terus yang keempat, bisa untuk anak-anak perempuan kita juga dengan melakukan vaksinasi HPV. Mungkin yang punya anak usia kelas 5 atau 6 SD, ada yang udah divaksin nih anak perempuannya kan? Untuk imunisasi HPV, nah itu penting ya Bu. Next. Kurang lebih itu dari saya, info tambahannya dari Ibu Bunda. Nah, kita mulai sekarang untuk diskusinya ya. Selamat siang Ibu-ibu. Ini ibu semua ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, Pak? Alhamdulillah. Hari ini udah tahu mau ngapain hari ini Bu? Yang kemarin ikut SMP tahun lalu ada nggak di sini? Semuanya ya? Ada ikut ada nggak ya? Ya kurang lebih. Nah hari ini kita akan seperti tahun lalu, kita akan diskusi terkait 4 masalah utama. Kan kita dari banyak masalahnya ya Bu ya, dari 40 pertanyaan yang kita ambil 4 opsi ini karena memang lebih urgensi. Pertama ada, maksudnya lebih banyak yang belum ya. Pertama ada POI keikutsertaan dalam program KB. Kedua ada kebiasaan alasan kita tidak mengonsumsi obat hipertensi atau diabetes secara teratur. Poin ketiga ada kebutuhan screening SLB, dan poin keempat ada kebiasaan melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker saraf dan payudara. Kita akan bagi jadi 4 kelompok kurang lebih. Fungsinya apa kita bagi kelompok Bu? Kelompok tersebut nanti ada kader PKK, ada kader pos, ini posyandu ya, ada kader pos bidu juga, ada RT RW kalau ada. Jadi biasanya kita bisa parkiran di situ. Nah, tujuan dari diskusi ini untuk menggali pendapat, ide, dan solusi terkait dari 4 opsi utama ini ya Bu ya. Jadi sampaikan saja pendapat ibu-ibu semua di dalam diskusi kelompok, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya Bu ya. Jadi kita sampaikan apa yang mungkin akan menjadi solusi dari permasalahan 4 opsi utama ini. Aku sebutin nama-namanya ya Bu ya. Untuk nanti boleh duduk sesuai nama-nama kelompoknya ya. Nanti kita akan diskusi kecil, kurang lebih 15 menitan aja, nggak usah lama-lama, nggak usah terlalu lama juga. Untuk kelompok pertama yang kita akan diskusi keikutsertaan dalam program KB, itu ada Ibu Tuti Amati, Amalia. oh ya Tuti Amalia, Ibu Khairunisa ada ya, Ibu Riza Tafiani, Ibu Siti Aryani, Ibu Yanti. Nah itu kelompok 1, boleh duduk di kelompoknya masing-masing, berkumpul dulu. Kelompok 2, saya sebutin kelompok 2 ya Bu ya. Kelompok 2 ada Ibu Suryama, Ibu Herlina, Ibu Nurhina,
memang nggak cocok, ada yang memang tidak diperbolehkan oleh suami. Nah, solusinya kira-kira apa sih yang akan kita perbuat? Misalkan mungkin ada kader terkait KB atau ada penyuluhan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali untuk program KB. Jadi permasalahan ini kan dari kehilangan instansi dan solusinya kan akan dari kita semua juga. Pulpennya ada yang punya, ada yang semua dipakai. Pulpennya ada yang nggak punya. Misalkan para menjawabnya kader posyandu atau kader posyandu. Terus rencana kegiatannya apa? Misalkan kita akan ada penyuluhan atau ada kader terkait atau ada broadcast lewat WhatsApp yang mungkin akan di-share per minggu atau per bulan untuk mengingatkan pada Kebiasaan dan alasan tidak mengkonsumsi obat hipertensi dan diabetes secara rutin. 1. Keluarga agar mengingatkan untuk minum obat. 2. Bosan mengonsumsi obat agar kader di wilayah memberitahu tentang bahaya apabila tidak meminum obat hipertensi dan diabetes. 3. Kalau ada penimbangan positif ini kita ingatkan kepada orang yang mempunyai penyakit hipertensi atau diabetes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim kedua. kelompok 2 itu rencana kegiatannya apa Bu berarti Bu? Edukasi ya? Edukasi ketika pos itu ya Bu? Oh siap. Berarti tiap RW kebagian 1 kali seminggu ya? Sebulan ya? Sebulan sekali ya? Untuk preventif penyuluhan untuk HPDN sebulan sekali kita positif. Kalau PSN juga boleh tuh apa-apa tuh. Kalian ya. Terima kasih kelompok kedua ya. Untuk kelompok lain 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepesertaan dalam program KB dan alasan tidak mengikuti program KB. Di sini ada melakukan diskusi langsung ke warga yang bersangkutan, terus memberikan informasi kalau bisa dapat KB itu dapat menghindari dari penyakit, terus menghindari juga risiko kematian dalam kelahiran, terus membatasi jumlah penduduk Indonesia. Kan pemerintah program KB kan begitu ya. Terus solusinya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya program KB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim pertama. Silakan yang terakhir berarti ya. Kita sama-sama belajar ya. Kalau yang benar 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu, kita harus berani memeriksa. Takut kita ada gejala-gejala kanker, kanker serviks atau kanker payudara. Jadi harus rajin periksa, paling enggak ke puskesmas. Kedua, kita wajib 1 tahun sekali pemeriksaan IPA tes dan pap smear. Kita arahkan, yang ketiga nih, kita arahkan agar masyarakat sadar diri untuk memeriksakan di puskesmas atau rumah sakit supaya nggak ada kanker ya. Kita perlu juga penyuluhan 1 tahun atau 2 kali ya, 2 kali, dan edukasi di setiap posyandu. Kalau edukasi biasanya Bu Is itu kan sama bidan-bidan ya, karena kita kan ya itu ya. Membiasakan, yang terakhir nih, membiasakan makanan yang bergizi. Mau juga. Mau sih Bu Is? Udah makan. Iya, sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Dokter kejiwaan psikolog dengan tim kesehatan dari daerah tersebut gitu, untuk mengetahui perkembangan si siswa yang disabilitas tadi, yang SLB yang luar biasa. Berarti untuk poin 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai ya. Ini hasil diskusi kita semua. Ini saya bacain ya Bu ya. Untuk keikutsertaan dalam program KB, yang serta alasan tidak mengikuti program KB, tindak lanjutnya adalah diskusi langsung ke masyarakat atau warga untuk langsung ke kader ya. Maksudnya penyuluhan Dokter kader. Berarti penyuluhan ya? Ya. Berarti ini kalau poin 1 adalah kita menggalakkan penyuluhan untuk program KB ya Bu ya, agar mereka pada mau ikut KB. Kalau untuk poin 2, kebiasaan alasan tidak mengonsumsi obat HTLM secara rutin. Yang pertama itu mengingatkan keluarga mengenai minum obat. Kedua, mengingatkan jika ada posyandu. Edukasinya 2 kali HTLM di posyandu. Bu, untuk ini untuk mengingatkannya berupa apa? Kalau itu mana Bu? Tidak, kita berupa minum obat. Maksudnya kalau jika ada posyandu mengingatkannya lewat apa Bu? Kan kita kan di bagian sini. Kita tanya, bilang enggak kan kita tanya. Ada kalau ada kemarin dia saya suka beli saya bilang puskesmas kan apa ini Berarti edukasi oleh kader dan edukasi oleh nakes di posyandu ya Bu ya. Poin 3, kebutuhan screening kesehatan sekolah luar biasa ya Bu ya. Kita ada RTA-nya, memberikan edukasi gizi dan kesehatan, menjamin akses layanan kesehatan dan konseling ramah disabilitas. Lalu memberikan pelatihan khusus untuk guru. Pelatihan khususnya seperti apa Ibu? kelompok 3 Ya, seperti apa Bu? Contohnya. Dari SLB mau mengadakan sosialisasi dari instansi terkait, seumpamanya dari dokter kejiwaan psikolog dengan tim kesehatan dari daerah tersebut gitu, untuk mengetahui perkembangan si siswa yang disabilitas tadi, yang SLB yang luar biasa. Berarti kerjasama sama tim luar juga ya? Iya. Dengan dokter yang lebih ahli ya Bu ya. Itu RTA-nya mengadakan penyuluhan juga ya Bu ya, dari
imunisasi selama 2 bulan sekali di sekolah. Untuk poin terakhir, jadi saya bacain aja Bu ya. Kebiasaan melakukan deteksi dini ya Bu ya, antiseptik. KCA-nya pemeriksaan 2 kali setahun ya Bu. Lalu ada edukasi terkait berarti yang ini yang kanker cervix payudara lebih ke posyandu ya Bu ya, edukasinya ya. Oke. Oleh tenaga kesehatan dan kader ya Bu ya, kita tenaga kesehatan yang memang kalau keluhan nanti kita bantu para kader untuk menggait para ibu-ibunya biar pada datang ke posyandu ya, ke posyandu ya Bu. Jadi kita saling kerjasama dengan Balistor, kali kesehatan, juga nakes di puskesmas. Karena kita tanpa bantuan ibu dan bapak juga nggak bisa apa-apa. Bu, ini RTL semua ini kita tampung dulu dan kita akan tindak lanjut untuk RUK 2026 ya. Jadi tapi tetap kita akan ada penyuluhan tapi secara bertahap ya ibu ya. Cuma untuk secara rutinnya kita belum bisa secara sepenuhnya karena memang ini belum masuk dalam kegiatan RUK 2026. Tapi kita kan sedikit mungkin mencicil, mungkin ada penyuluhan sebulan sekali posyandu atau posyandu. Jadi nanti kita akan rutin di tahun 2026. Berarti dia pendatang gitu ya Bu ya, pendatang yang mungkin baru datang terus identitas mungkin nggak lengkap atau gimana dan dari kampung dan belum tentu ada BPJS gitu ya. Silakan Mbak Dia.